Nih, lagi semangat-semangatnya. Nah, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, jadi untuk yang ketidakpaduan makna, ketika dia berbicara menulis proposal harus memahami ejaan, tapi kemudian di selanjutnya dia bilang sehingga banyak kesalahan terjadi. Itu kan pemaknaan yang berbeda ya. Tetapi kalau dia menggunakan kata agar, kesalahan dapat diminimalkan atau agar meminimalisir kesalahan itu masih lebih logis dan padu gitu. Jadi eh, hal-hal seperti ini nanti akan Bapak dan Ibu ketemui atau jumpai, sederhana tetapi bisa ngefek gitu, bisa membuat apa namanya, pembimbing atau penguji bertanya lebih dalam gitu ya, karena ketidakjelasan, karena kalimat yang panjang tidak padu, tidak ada satu kesatuan gitu ya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah tentang kehematan ya, kepaduan. Oh ya, maaf, ini masih lanjut di bagian kepaduan. Menghindari kata yang tidak perlu ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga sebentar saya, oke, sebentar. Oh ya. Nah, kehematan. Untuk kehematan ini, Bapak dan Ibu, kalimat yang sederhananya lah ya. Kalimat yang tidak bertele-tele gitu. Kalimat yang tidak membuat apa sih, tidak paham maksudnya bagaimana gitu. Ya, contohnya, menghindari kata yang tidak perlu. Nah, contoh A, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan gitu. Nah, kata dalam rangka ini tidak perlu kan? Langsung saja untuk meningkatkan kemampuan, maka dibutuhkan apa gitu. Tanpa harus menggunakan kata dalam rangka untuk meningkatkan. Kemudian penggunaan kata para mahasiswa-mahasiswa. Nah, ini pendobelan Bapak dan Ibu. Mahasiswa-mahasiswa, para mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa saja, gitu kan. Nah, mahasiswa itu juga bisa mewakili ada banyak orang di dalamnya. Itu. Kemudian kata pengambilan data ini dilakukan dengan menggunakan data teknik sampling. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan pengambilan data ini menggunakan teknik sampling. Jadi penggunaan kata data itu tidak perlu didobel. Data ini, data teknik sampling gitu ya. Nah, cukup langsung pengambilan data ini menggunakan tanpa harus menggunakan kata ini dilakukan dengan menggunakan. Nah, ini penghematan. Nah, kemudian menghindari juga kata hari, tanggal, bulan yang hubungannya dengan hari, tanggal, bulan. Contoh ya, data ini diambil pada tanggal 24 April tahun 2026. Nah, ada kata penulisan tanggal dan tahun. Jadi di poin B itu lebih baik ya. Data diambil pada 24 April 2026. Orang sudah tahu bahwa itu tentang tanggal. Kalau menyebut itu sudah tanggal, itu sudah tahun, itu sudah bulan. Tanpa harus kita beri keterangan deskripsi kata tanggal, kata tahun gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, saya lanjut. Sekarang kita masuk ke kelogisan. Logis yang tadi saya bilang ya, di awal juga sudah disinggung di bagian ke apa namanya? Bagian kepaduan ya. Kelogisan itu kalimat itu bisa diterima dengan akal sehat gitu ya, diterima oleh akal, masuk akal kalau orang bilang secara sederhana. Nah, ini memang kalau berbicara tentang kelogisan ini, Bapak dan Ibu, kita sedang berbicara juga tentang apa namanya? Kalimat itu bisa saja benar ya secara tata bahasa, bisa saja benar secara, tapi tidak logis secara makna, itu ya. Nah, biasanya dalam karya ilmiah itu pasti ada hubungan itu seperti tujuan, sebab akibat gitu ya, dan juga proses yang dinyatakan secara tepat. Nah, secara tepat, sorry. Nah, contoh ya, Bapak dan Ibu bisa melihat kalimat ini. Penelitian ini meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kesalahan berbahasa. Nah, kira-kira di bagian mananya yang membuat dia tidak logis? Untuk poin A dulu Bapak Ibu, sebelum melihat ke poin B. Di bagian mananya kira-kira? Penelitian ini meningkatkan pemahaman. Mm-mm. Di Penelitian sana ini meningkatkan. pemahaman mahasiswa. Mm-mm. Jadi saya lihat terdengar kurang jelas. Jadi tidak Mm-mm. logis ya sekarang Kayak seperti itu. semacam tidak logis ya, ambigu Am, juga am, ya. ambigu juga, ambigu Iya. yang di A.
Ya, betul. Sedangkan kalau kita berpindah ke B, penelitian ini bertujuan meningkatkan. Nah, jelas kata-kata bertujuan itu berarti memang tujuannya untuk meningkatkan. Gitu, betul Meningkatkan. ya, Pak? Betul, Bapak dan Ibu betul, ya? betul. Ya, penelitian itu Nah, bertujuan langsung dia. iya. Iya, itu. Jadi sederhana Bapak dan Ibu, tapi itu lumayan kalau pemakai bahasa yang handal gitu ya dan amat memperhatikan kalimat demi kalimat itu bisa dapat, bisa ketemu gitu. Nah, hal lain juga bisa seperti ini. Kelogisan itu kepada ibu dosen waktu dan tempat kami persilakan. Nah, mana ada sudah beri kesempatan ibu dosen, kemudian waktu dan tempat juga dia persilakan gitu ya. Ini kan sering terjadi ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita mulai acara ini. Tidak ada waktu yang bisa disingkat gitu ya. Mestinya 24 jam, kita bilang 10 jam Betul. saja gitu dalam sehari kan tidak ya. Maka mari kita gunakan kalimat yang efektif, yang benar. Itu kalimat yang pertama, langsung saja ibu dosen dipersilakan gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk mengefektifkan waktu. Nah, waktu itu bisa diefektifkan, bisa. Itu. Kenapa bisa diefektifkan? Kita bisa meminimalisir mana yang kita anggap penting dan kita pakai untuk waktu-waktu penting, mana yang tidak. Misalkan itu menjadi. Tapi kalau mempersingkat waktu, kita tidak bisa mempersingkat waktu gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Gitu. Baik. Nah, saya lanjut dulu. Kemudian kejelasan subjek dan predikat. Ini masih bagian dari kelogisan ya. Jadi subjek dan predikat itu Bapak dan Ibu mesti jelas. Itu. Nah, coba Bapak dan Ibu perhatikan di poin A, yang mana subjek, yang mana predikat. Yang mana Bapak dan Ibu? Saya coba Bu, yang A dulu Bu ya. Iya, Pak Ahmad silakan. Penelitian, kalau saya lihat tuh subjeknya. Itu subjeknya ya, Pak ya. Eh, Predikatnya yang mana, Pak? diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa. Diharapkan Betul dapat enggak Bu? meningkatkan. Ya. Oke, Saya boleh masih Pak Ahmad. ingat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang Ingat lalu luar Bu. biasa, luar biasa. Iya, apa itu subjek, apa itu predikat, itu kan pelajaran-pelajaran SMP ya Pak. Bahkan sekarang itu sudah Betul, ada di betul. SD. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad. Pak Joko sudah resign, silakan. Predikatnya diharapkan dapat meningkatkan. Oh, predikatnya diharapkan dapat meningkatkan. Ya, Ya, subjeknya objeknya apa Pak? penelitian. Penelitian ini Penelitian. Iya, objeknya iya. kemampuan mahasiswa. Iya, oke, baik, baik. Ya, pas ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko dan Pak Ahmad. Jadi kalau menggunakan kata dalam penelitian ini diharapkan, sorry, ada typo tadi itu ya. Diharapkan dapat harusnya ya. Saya mengetiknya datap, sorry. Jadi yang pas itu adalah B. Jadi hindari penggunaan konjungsi gitu ya untuk konteks subjek. Kemudian langsung saja penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan. Itu kalau kata meningkatkan itu adalah predikatnya. Diharapkan itu juga adalah kalau dalam istilah sederhananya itu dia pelengkap. Ya. Penelitian ini dapat meningkatkan. Jadi kata diharapkan itu akan mempertegas gitu ya, mempertegas makna. Ada sebuah harapan, ada sebuah indikasi bahwa itu memang yang diharapkan. Tapi apakah boleh dihilangkan? Boleh. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan. Nah, sehingga kalau kita berbicara pemilahan subjek dan predikat, meningkatkan itu adalah predikat. Apa itu predikat? Predikat itu adalah tindakan. Jadi subjek adalah pelaku dan objek itu adalah sasaran. Kan sesederhana itu ya. Itu jadi meningkatkan kemampuan mahasiswanya adalah kemampuan mahasiswanya itu adalah objeknya gitu. Jadi itu kejelasan subjek dan predikat. Nah, baik. Bapak dan Ibu, dalam menyusun proposal penelitian
ada beberapa kesalahan umum berbahasa yang sering ditemui ya. Jadi menyusun kalimat terlalu panjang dan berbelit-belit gitu ya. Kemudian banyak pengulangan makna. Jadi sebenarnya bisa disimpelkan atau disingkatkan saja menjadi satu yang tadi saya bilang ide pokoknya gitu ya. Tetapi itu diulang-ulang gitu. Kemudian subjeknya tidak jelas yang tadi saya katakan dan penggunaan kata yang tidak tepat. Nah, kalau penggunaan kata yang tidak tepat ini biasanya itu padanan kata, kemudian apa namanya? Juga yang disadur ya dari istilah-istilah asing gitu. Seringkali itu membuat terjadi kesalahan gitu dalam penggunaan dalam berbahasa ketika menyusun proposal penelitian. Itu. Nah, kemudian tentu kenapa kita belajar kalimat efektif malam ini ya? Ketika Bapak dan Ibu menyusun makalah atau artikel ilmiah lebih-lebih proposal ya, tentu untuk meningkatkan kejelasan gagasan, Bapak dan Ibu nanti tidak akan diberikan pertanyaan yang berbelit-belit juga gitu dari dosen penguji dan pembimbing gitu. Karena biasanya kan dosen penguji atau pembimbing itu butuh konfirmasi. Apa sih yang Bapak dan Ibu tulis gitu. Nah, kalau ambigu tulisannya berbelit-belit, banyak makna gitu ya yang ini ya, maka konfirmasinya pun akan berbelit-belit. Artinya Bapak dan Ibu akan memberikan konfirmasi yang panjang gitu. Kemudian mencerminkan sikap akademis yang objektif. Jadi Bapak dan Ibu kan kuliah bukan hanya untuk sekedar kuliah ya, tapi tentu ingin mendapatkan sebuah makna akademis gitu ya, atau sebuah kredibilitas gitu ya yang bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika Bapak dan Ibu bekerja atau pada saat Bapak dan Ibu ada di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian memudahkan pembaca memahami si tulisan yang tadi saya katakan hubungannya dengan nomor satu, poin-poin pertama, bahwa pembaca gampang untuk memahami isi tulisan itu, tidak kesulitan. Maksudnya apa? Dia berbicara apa? Ini eh, fokusnya apa gitu kan? Nah, kemudian menjaga alur penulisan tetap runtut gitu. Jadi agar tidak kemana-mana. Niatnya ke Kute tapi lewatnya Gianyar dulu, misalkan begitu ya. Jadi ya, aduh panjang jadinya. Lalu tentu meningkatkan kredibilitas tulisan. Tulisan Bapak dan Ibu kalau bagus tentu nanti akan dipakai juga oleh adik-adik reguler, oleh adik-adik RPL semester sebelumnya gitu ya. Misalkan ada kemiripan judul, kemudian dibaca dijadikan referensi sebagai penelitian relevan atau penelitian terdahulu gitu. Oh, saya mau deh ambil penelitiannya Pak Krisna gitu. Kenapa? Punya Pak Krisna tulisannya bukan hanya mirip judul, tetapi dia simpel dan gagasannya dapat dimengerti dengan baik dan dia penulisannya juga runtut gitu ya. Saya gampang memahami tulisan Pak Krisna. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Ya, tentu kalimat efektif adalah fondasi ya dalam menyusun makalah atau artikel. Di samping itu juga ada tata ejaan ya. Nanti kita akan pelajari juga beberapa ejaan-ejaan yang umumnya sering menjadi kesalahan gitu ya dalam penyusunan skripsi atau proposal ketika Bapak dan Ibu menulis. Gitu. Jadi sekarang kita akan masuk ke latihan menyusun kalimat efektif. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya minta bantuan dari eh, Mas Prastika. Siap, Ya, Ibu. oke, baik. Boleh saya dibantu? Saya akan kirimkan ke sebentar ya, saya cek. Oke, saya kirimkan ke grup chat ya, filenya ya. Untuk nanti bisa kita ada waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan ini. Simpel saja, tapi ini latihan yang baik menurut saya untuk Bapak dan Ibu. Oke, baik. Silakan maunya gimana? Saya oke-oke aja sih kalau misalkan Bapak dan Ibu mau kerja diskusi berdua, maka nanti Kortinya akan membawa Bapak Ibu ke ini breakout room meetingnya ya.
ataukah dikerjakan masing-masing dan nanti tinggal siapa yang ingin melakukan presentasi atau menampilkan hasil kerjanya, kita analisis bersama dan kita komentari bersama gitu. Silakan disepakati. Ada berapa malam ini yang hadir? 36, 35 ya. Bagaimana Bapak dan Ibu, kerja sendiri saja ya? Iya, Bu, sendiri aja. Iya Bu, Sendiri aja, Bu. Ya, sendiri aja. Sendiri Sip, biar oke. cepat, Bu. Saya beri waktu 15 menit, Baik, Pak. Bu. Kita akan bertemu lagi jam setengah 9, ya. Boleh di off kameranya, boleh. Bu, filenya belum masuk ya, Bu? Sudah di grup, masa belum masuk? Bukan Di di grup, obrolan, di Bang Riko, obrolan, di chat. di chat. Ya, Oke. saya beri Bukan direct di deh ya. WA di sini. Bukan di WA. Oh iya, iya, maaf, maaf, Bu. Ya, siap.
Terus Indonesia Niaga itu kan di mana-mana.
sudah, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Oke, Bu. Siap. Oke, saya kira sudah ya Siap, Bu. agar bisa lebih mengefektifkan waktu yang ada. Maaf, Bu, suara Ibu jauh. Oh, jauh ya? Apa karena tadi suara saya juga saya kecilkan gitu ya? Oh, iya, iya. Oke. Baik, ada yang mau mencoba silakan Bapak dan Ibu, share screen Itu juga sudah, boleh Bu. ya, silakan. Sudah, Raise Bu. hand. Raise hand-nya udah 3, Bu. Ah ya ya, oke. Baik, baru 2 orang ya. Silakan Pak Budi. Oke. Siap, Bu. Saya share dulu ya. Ya, nanti berikutnya Pak Ahmad dan lanjut Pak Joko ya. Dan Baik. akan ditutup oleh Korti gitu. Silakan. Terima kasih, Bu. Sudahkah kelihatan? Ya, sudah. Oke, saya langsung aja ya, nih, Bu. Ya, silakan Pak. Oke, untuk kegiatan 1, identifikasi kesalahan. Ya, petunjuknya adalah tandai bagian yang membuat kalimat tidak efektif dan jelaskan alasannya. Nomor 1, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal menulis proposal skripsi, maka diperlukan adanya suatu pembelajaran yang efektif. Nah, yang saya temukan adalah kesalahannya dalam penggunaan kata yang berlebihan, Bu. Artinya terlalu banyak kata yang hampir sama gitu ya maknanya. Contoh dalam rangka untuk dalam hal adanya sesuatu yang menurut saya itu tidak terlalu penting gitu ya. Kemudian yang bisa saya padatkan atau rubah sedikit ya menjadi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa menulis proposal skripsi diperlukan pembelajaran yang efektif. Itu yang nomor 1. Dirubah menjadi kalimat ini ya. Kemudian yang nomor 2, para mahasiswa mengalami berbagai macam kesulitan, nah loh, dalam menulis. Kesalahannya adalah pengulangan kata mahasiswa, kesulitan, dan penggunaan kata para yang harusnya sudah jamak gitu ya, sudah Ya, bermakna bermakna jamak. jamak, betul. Ya, kalimat efektifnya menurut saya adalah mahasiswa mengalami berbagai kesulitan dalam menulis. Lebih sederhana langsung pada intinya. Soal yang ketiga adalah penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan bahasa. Kesalahannya adalah penggunaan kata adalah tidak tepat. Penggunaan tentang berlebihan juga salah gitu ya. Nah, kalimatnya yang menurut saya efektif adalah penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan bahasa. Dirubah menjadi penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan bahasa. Itu, Bu. Oke, yang nomor 4, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Kesalahannya pada subjek tidak jelas siapa yang diharapkan. Kemudian kalimat tidak efektif karena tidak ada pelaku. Nah, kalimat efektifnya menjadi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa sehingga menjadi jelas penelitian sebagai subjek memberikan atau diharapkan memberikan sebagai predikat ya manfaat bagi mahasiswa ini sebagai objeknya gitu Bu. Saya lanjut nomor 2 Oke. atau gimana atau Cukup ya Pak Budi dibagi? biar bisa berbagi dengan Oke, teman-teman. biar bisa Iya. bagi-bagi Bu. Iya, Oke, thank betul, you. biar bisa bagi-bagi. Ya, wow, keren Pak Budi. Ah,
sangat detail juga gitu ya menyampaikannya. Baik, Terima kasih. kita lanjut saja dulu ya ke kegiatan yang Ya. kedua. Tadi saya sudah tunjukkan Pak Ahmad ya, tadi sudah mengangkat tangan ya. Maaf, Halo, Mas. Besarin dikit, Mas. Halo, Ibu sudah ya Pak Ahmad. Langsung ke kegiatan kedua boleh? Atau ada oke. perbedaan dengan Pak Budi ya di kegiatan satu? Di kegiatan satu itu saya tidak memberikan contoh, hanya memberikan tanda saja, Ibu, Oke, bahwa yang pertama, kalimat pertama itu dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal menulis proposal studi maka diperlukan adanya suatu pembelajaran. Terlalu bertele-tele, itu frase dalam rangka untuk dan diperlukan adanya suatu. Itu terlalu banyak masukan kata-kata di sana, Bu. oke, oke. Kemudian yang kedua, kalimat para mahasiswa-mahasiswa. Di sana pengulangan katanya mahasiswa-mahasiswa dan kesulitan-kesulitan. Karena kata mahasiswa sudah mewakili jamak. Banyak kesulitan juga mewakili tidak satu. Seperti itu. Jadi tidak perlu dibuat dua, harus dengan kata tunggal saja. Kemudian yang ketiga, penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan bahasa dan sebagainya. Kesalahannya adalah bertujuan. Tidak tepat, cukup menggunakan bertujuan. Menurut saya seperti itu. Kemudian di kalimat yang keempat, dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Diharapkan dapat memberikan, kurang efektif, jadi langsung saja memberikan manfaat. Yang kegiatan kedua, perbaikan kalimat. Misalkan yang pertama, kalimat dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal menulis proposal skripsi, maka diperlukan adanya suatu pembelajaran yang efektif. Untuk lebih singkatnya, perbaikan yang saya tulis adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis proposal skripsi, diperlukan pembelajaran yang efektif. Menurut saya demikian, Bu. Kemudian yang kalimat yang kedua, para mahasiswa mengalami banyak sekali berbagai kesulitan dalam hal menulis. Jadi cukup perbaikannya para mahasiswa mengalami berbagai kesulitan dalam menulis. Kemudian yang ketiga, kalimat penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tentang kesalahan ejaan. Perbaikannya menurut saya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan ejaan. Yang keempat, agar supaya mahasiswa dapat memahami tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Perbaikan yang dari saya adalah agar mahasiswa dapat memahami penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, cukup Ibu apa lanjut kegiatan ketiga? Oke, cukup dulu ya sampai yang kedua ya, biar bisa Oke, berbagi ya terima Pak ya. kasih Ibu. Ya, Ya, terima terima kasih kasih Ibu. Pak Ahmad. Oke, kita lanjut ke Pak Joko. Silakan Pak Joko. Oke, sudah terlihat. Pak Joko suaranya kecil ya? Sudah terlihat, Ibu? Ya, Oke. Jadi ini Kurang besar, Pak Joko, maaf.